Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, terima kasih. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai Senin malam ini tanggal 3 November 2025. Bangga kita punya Yesus, karena cintanya Yesus luar biasa. Biar makin hari kita mau setia, kita mau taat kepada firman Tuhan. Ini yang penting Bapak Ibu. Nggak usah miring-miring, nggak usah macam-macam. Ikut Yesus sederhana, ikuti firman Tuhan. Kalau malam hari ini kita mau baca firman Tuhan Matius 19 ayat 1 sampai 12 tentang tidak boleh bercerai. Dikatakan apa yang telah dipersatukan dengan Allah tidak boleh dicerai manusia. Ini bukti nyata. Ini perintah Yesus. Tapi kenapa banyak dilanggar, orang banyak cerai, banyak berselingkuh? Itu yang ngawur itu saudara. Udah nggak boleh itu. Ya mari, sederhana. Kalau seperti Bapak yang sederhana, tidak boleh melanggar lampu merah. Kenapa harus melanggar lampu merah? Supaya kalau sudah syaratnya tidak mau kena tilang, ya jangan melanggar lampu merah, gitu aja. Sederhana kan? Demikian kita kalau masuk surga, ikuti firman Tuhan. Kalau sudah ikut Yesus, cintalah Yesus. Kau sudah suami istri, harus saling cinta, saling mengasihi. Jangan pernah melanggar komitmen. Itu aja sederhana. Demikian kita ikut Yesus. Jangan melanggar firman Tuhan. Kalau melanggar firman Tuhan, resiko ada upah berdosa dalam maut. Tapi kalau kamu hidup menurut kehendak Tuhan, maka pentingnya kita mau hidup turut kehendak Tuhan. Kita mau rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin menjadi pelaku firman. Jangan pernah menjadi anak Kristen yang bandel, tapi jadi anak Tuhan yang raw, anak Tuhan yang very good, anak Tuhan yang nurut kehendak Tuhan, anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, anak Tuhan yang hidupnya selaras dengan firman Tuhan, yaitu ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sesuai dengan firman Tuhan, surat 1 Timotius pasal 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu,
dan memuji nama-Mu yang agung. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, sucikan malam hari ini mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu, ya Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa salahku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Anugerah Tuhan, biar kita mau setia. Kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Hidup di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika pasal 2:12. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Amin. Berarti kalau kita turut kehendak Tuhan, kita bisa masuk kerajaan surga dan penuh kemuliaan Tuhan. Ini nanti, ini persyaratannya. Ini katakan, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan. Kalau kita hidup kehendak Allah, maka kita akan masuk dalam kerajaan surga. Karena itu yang direncanakan Tuhan. Makanya Bapak Ibu bersama saya dipanggil, dipilih sama Tuhan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Tapi harus turun kehendak Tuhan. Jangan sampai suruh masuk surga tapi kehendak iblis yang sudah ikuti. Yudas Iskariot, ya, mau masuk surga tapi ikutin iblis. Bagaimana? Karena iblis tempatnya di neraka. Nggak ada iblis di surga. Iblis pekerjaannya merusak. Baca Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup. Hidup dengan segala kelimpahan. Luar biasa. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan, ya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita diisi dengan kebenaran Tuhan. Ini penting. Kehidupan manusia nggak ada kebenaran. Ya, sudah saya katakan dalam Roma pasal 3:23, semua manusia aja bejat jatuh di dalam dosa. Ini buktinya perang-perang terus-terusan. Masing-masing punya kebenaran sendiri. Egois prinsipnya manusia. Nggak mau diatur. Mengatur sendiri. Lampu merah banyak dilanggar. Ya, tidak boleh berzina, tidak boleh bercerai. Banyak manusia berzina, bercerai. Termasuk pendeta ada yang cerai, berzina, selingkuh, banyak itu sudah. Ya, untuk itu mari belajar kita takut sama Tuhan. Ya, cinta Tuhan. Puji banyak hamba Tuhan dalam Alkitab siapa? Salomo, lihat istrinya banyak. Ya, Daud, banyak sudah. Saya nggak perlu sebut satu persatu, banyak sudah tahu, udah tahu. Ya, yang penting kita ikuti kehendak Tuhan. Mari kita membaca Matius 19 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ini Yesus yang bicara, saudara. Setelah Yesus selesai dengan pengajaran itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Puji Tuhan, saya sudah 65 kali ke Israel. Nanti saya berangkat lagi, saudara. 3 minggu lagi saya berangkat lagi, puji Tuhan, ke Israel. Saya selalu mampir di Danau Galilea, kemurahan Tuhan. Untuk itu, mari saya mau bersama Bapak ikuti kehendak Tuhan. Kalau kita ikuti kehendak Tuhan, bahagia kita. Hidup penuh dengan damai, sejahtera, sukacita. Dan Yesus memberikan pengajaran sendiri. Ayat yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dan ia pun menyembunyikan mereka di sana. Coba ini sudah. Semua orang datang kepada Yesus berbondong-bondong ikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara semua, mari kita ikut Yesus. Dengan setia, ya. Karena datang kepada Yesus yang sakit disembuhkan sama Tuhan, ditolong sama Tuhan. Maka datanglah seorang orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Memang orang Farisi, Pak ahli Taurat jahat, sudah selalu ngetes. Tapi tiap dia ngetes tanya Tuhan, langsung dijawab sama Tuhan, respon sama Tuhan. Apa pertanyaan mereka, saudara? Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ngetes Yesus itu. Apa jawab Yesus? 4, saudara. Jawab Yesus, tidak kamu baca? Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Itu sesuai firman, saudara. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 2:24, itu sudah diatur. Maka firman Allah itu sudah sempurna. Mengatur dengan detail tentang keluarga. Kejadian 2:24 saya mau bacakan ini, ya. Kejadian pasal 2:24, karena Yesus berkata dari awal sudah diatur oleh Allah, ya. Demikian firman Tuhan. Kejadian 2:24.
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini punya arti menjadi satu. Satu tambah satu sebetulnya dua. Tapi dalam firman Tuhan arti rohani, satu ditambah satu tetap satu. Artinya, kalau saudara mau berkeluarga, harus masing-masing rendah hati. Merendahkan diri 50%, suami merendahkan diri 50%, istri merendahkan hati 50%. Kalau satu sama satu ribut, saudara, masing-masing egois. Coba kalau masing-masing mau benarnya sendiri, nggak bisa. Makanya maksudnya Tuhan bahwa kita memandang Kristus. Suami mencintai istri memandang kepada Kristus. Karena istri diciptakan nama Tuhan. Istri memandang sama-sama hormat. Memandang seperti kepada Kristus. Karena suami diciptakan sama Tuhan. Jadi kalau sama-sama diciptakan Tuhan, harus turut kehendak Tuhan. 50% rendah hati. Bayangkan kalau suami rendah hati 50%, istri 50% baru bisa menjadi satu. Nurut saudara. Suami nurut sama istri nurut sama suami, damai. Coba kalau bayangkan satu nurut satu enggak, ya ribut saudara. Ada hati, sakit hati segala macam. Tapi kalau sama masih rendah hati, ya sudah. Makanya kata firman Tuhan, ya, menjadi satu, ya, daging, ya, masing-masing, makanya disebut daging. Jadi kedagingan ya harus rendah, daging 50%, hapus daging 50%. Kalau nanti daging sombong, ribut, saya itu daging. Masing-masing mau benar sendiri. Dari satu suami yang dari letak berbeda, istri berbeda, masing-masing berbeda menjadi satu. Tidak bisa. Tapi karena Allah yang mempersatukan. Maka demikian ayat yang ke-6. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dicegah. Maka jadi konteksnya Allah, bukan manusia. Jadi kalau bicara Allah, ikuti kehendak Allah. Jadi hai suami, hai istri, ikuti kehendak Tuhan. Kau kalau menikah, ikuti karena engkau menikah itu dari Tuhan. Suami diciptakan Tuhan, perempuan diciptakan Tuhan, laki semua diciptakan Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, maka belajar yang dipersatukan Allah menjadi satu, tidak boleh cerai, itu harus rendah hati. Masing-masing rendah hati. Ya, tidak diberikan cerai oleh manusia. Tapi banyak fakta kenyataannya hidup sehari-hari Bapak Ibu ya. Banyak kenyataannya pernikahan perkawinan terjadi bukan dari Tuhan, tapi pilihan sendiri. Ada pilihan sendiri. Apakah sudah tanya Tuhan? Ya mohon maaf ini, ketemu di mana-mana seenaknya, berbuat zina dulu, ya. Jadi tidak tanya Tuhan, sebetulnya kan tanya Tuhan, apapun tanya Tuhan. Sebab kita berdasarkan firman Tuhan, kita orang Kristen berdasarkan firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 17 dikatakan, apa yang kamu lakukan baik dengan perbuatan, baik dengan perkataan, lakukan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara mau menikah, mau punya pacar, suami, laki, mau cari perempuan lagi, tanya sama Tuhan, Tuhan, aku sudah dewasa. Boleh nggak Tuhan aku menikah, perintah Tuhan supaya menikah jadi satu. Tapi tolong Tuhan supaya ini salah satu tulang rusukku yang laki-laki. Dan yang perempuan bicara Tuhan tolong menjadi Adam bagiku. Jadi harus tanya sama Tuhan. Kalau apa ini persatuan Allah dari Tuhan konteksnya, tidak boleh cerai. Tapi pada saat terjadi mungkin jangan-jangan dia itu menurut daging. Saya pernah tanya ya dengan salah satu hamba Tuhan, dulu hidupnya di luar Tuhan. Dulu kenalnya dia di luar Tuhan. Saya tanya, kenapa kok cerai? Nah, dia terjadi perceraian, ribut tiap hari saudara. Karena dia cerita, iya mohon maaf Pak Pendeta bicara kepada saya. Setelah saya kenalnya di nightclub. Tanya sama Tuhan, oh tidak bisa tanya Tuhan, wong saya di nightclub dan saya belum Kristen waktu itu. Belum kenal Tuhan. Pilihan dengan mata sendiri. Pokok dia cantik, tidak perlu. Pokoknya nafsu daging. Kalau nafsu daging, hasil nafsu daging sama daging, ribut saudara. Ya, itu kita takut sama Tuhan. Apapun saat ini kita sudah dengar firman Tuhan. Jangan hidup menurut daging. Karena apa di persatuan Allah, di persatuan Allah. Jadi segala suatu konteksnya harus andalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu punya ayah, punya anak-anak semua, andalkan Tuhan. Banyak berdoa supaya Tuhan semua yang mempersatukan. Kalau Tuhan persatukan, tidak boleh diceraikan. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tapi sejak semula tidaklah demikian. Dari awal Tuhan tidak mengendaki
perceraian. Bukti disebut sama Tuhan, salah satu tulang rusuk diambil dari Adam. Bukan banyak rusuk loh, saudara. Bukan rusuknya kan banyak, ya diciptakan semua jadi istrinya Adam. Tidak, salah satu dipilih Tuhan. Berarti kesimpulan, dari sekian banyak tulang rusuk dipilih satu. Dari sekian banyak perempuan diciptakan sama Tuhan, pilih satu, minta kehendak Tuhan. Dan supaya itu menjadi istri yang sah di dalam kebenaran firman Tuhan dan tidak boleh cerai. Allah benci perceraian. Baca di dalam Malaki pasal 3. Malaki pasal 2, saya mau baca. Malaki pasal 2 ayat yang ke-16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Dibaca saudara. Ya, Malaki pasal 2 ayat 16. Bahkan di ayat 15b dikatakan, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi suami-suami harus setia kepada istri dari masa muda sampai tua. Sampai Yesus datang. Sampai naik ke surga. Sama-sama naik ke surga. Terbang tinggi. Rapture. Ya, jadi saya sebagai hamba Tuhan melarang keras bercerai. Ya, tidak boleh. Ya, jadi makanya bagi saya setiap keluarga saya adakan konseling 3 kali konseling. 1, sebelum pranikah harus ada konseling itu. Sesuai dengan firman Tuhan saya 2. Pasti saya sebagai itu. Yang kedua, waktu pemberkatan nikah ada konseling lagi. Ketiga, setelah dia menikah, saya bimbing. Betul-betul saya sebagai seorang gembala, hamba Tuhan membimbing. Supaya menjadi suatu keluarga ilahi. Keluarga ilahi ada benih ilahi. Baca ayat 15 tadi. Bukankah Allah ingin menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi ada keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Ada keturunan ilahi. Tidak boleh sembarangan, saudara. Ya. Jadi penting ini supaya perhatikan tidak boleh ada perceraian di dalam Tuhan. Supaya nanti kita layak di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi aku berkata kepada barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ingat saudara, semua disebut zina. Zina tidak bisa masuk kerajaan surga. Karena bicara percabulan. Baca di Galatia pasal 5. Pencemaran, keturunan daging, percabulan, nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Main zina-zina melulu. Harus kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikawin saja. Memang ada di dalam Alkitab yang tidak kawin, ya. Contoh salah satunya menurut saya nih, Rasul Paulus tidak kawin, saudara. Rasul Paulus itu. Karena di dalam 1 Korintus pasal 7, ya, dikatakan seperti ini, Rasul Paulus ngaku seperti aku yang tidak kawin. Coba suruh baca ya. 1 Korintus pasal 7, ya, ayat 7, 8, 9, demikian firman Tuhan ya. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Semua orang seperti aku, ya. Apa seperti aku? Tapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas. Yang seorang karunia ini yang lain karena itu. Tapi kepada orang-orang tidak kawin, yang tidak kawin loh ya. Dan kepada janda-janda aku anjurkan. Supaya baiklah mereka tinggal di dalam keadaan seperti aku. Tidak kawin ini. Rasul Paulus tidak kawin. Itu mari kita mau sendiri. Tapi itu menurut kehendak Tuhan ya. Yang penting apapun kehendak saudara sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin dengan ia tidak memandang ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti kehendaklah ia mengerti. Amin. Karena kerajaan surga. Contohnya Rasul Paulus, dia tidak kawin. Pastor-pastor, romo-romo baik tidak kawin karena kerajaan surga. Enggak apa-apa. Biar itu kehendak Tuhan. Yang penting kehendak Tuhan dan tujuan kita ilahi. Kalau sudah menikah, jangan cerai. Ikuti firman Tuhan. Dan kita belajar hidup kehendak Tuhan. Supaya kita cari perkenan Tuhan. Sehingga hidup kita layak masuk dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu sebelum berbaring tidur. Mari berjaga dan berdoa, ikuti firman Tuhan. Mari kita belajar turut kehendak Tuhan. Yang sudah menikah Bapak Ibu harus damai, saling rendah hati, jangan ribut-ribut sampai cerai. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Ikuti firman Tuhan. Dan kalau saudara-saudara Bapak Ibu punya masalah mau tanya pribadi dengan saya, silakan saya akan jelaskan tentang keluarga, supaya keluarga kita keluarga ilahi, karena keturunan-keturunan ilahi, supaya anak-anak kita cucu diberkati kalau sekeluarga hidup penuh kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara semua. Immanuel, amin, puji Tuhan.